Syarat naturalisasi sudah lengkap, Ciro Alves siap debut untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia, satu nama tengah menjadi sorotan utama, yaitu Ciro Alves, winger lincah milik Persib Bandung yang sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menguatkan lini serang skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meskipun kelahiran Brazil, namun Ciro Alves telah menetap di Indonesia cukup lama dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Ciro Alves telah menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga Indonesia dengan kontribusi gol yang signifikan bagi Persib Bandung. Hal tersebut menjadikannya sebagai kandidat ideal untuk dapat memperkuat timnas Indonesia yang terus mencari solusi untuk bisa mempertajam daya gedor di lini depan. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia sedang aktif mencari pemain-pemain berkualitas yang dapat dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan untuk menaturalisasi Ciro Alves juga disambut positif oleh banyak pihak dalam dunia sepak bola Indonesia. Salah satu anggota komite eksklusif PSSI, Andri Irawan, menegaskan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di tingkat internasional. Gaya permainan Ciro Alves yang menggabungkan kemampuan bertahan dan menyerang diharapkan dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan bagi strategi permainan timnas Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen yang saat ini sudah membela timnas Indonesia, namun kontribusi mereka masih belum maksimal sesuai harapan. Ciro Alves diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dengan kemampuan teknisnya yang terbukti efektif di lapangan. Di sisi lain, Ciro Alves sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ciro Alves masih dalam tahap diskusi dan persetujuan, namun harapannya adalah agar ia bisa segera beraksi dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Bagi Ciro Alves, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya tentang representasi dirinya dalam kancah sepak bola internasional, tetapi juga kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri yang telah ia panggil sebagai rumah kedua. Dengan keputusan naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi, Indonesia diharapkan akan mendapatkan tambahan berharga dalam upaya mencapai cita-cita besar di tingkat dunia. Kesempatan ini juga menjadi momentum penting bagi PSSI untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berbakat dari luar negeri yang memenuhi syarat untuk mewakili skuad Garuda. Semoga dengan kehadiran Ciro Alves dan pemain-pemain naturalisasi lainnya, timnas Indonesia dapat menjadi semakin kompetitif dan membanggakan di pentas internasional. Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Karirnya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan.
Dan Rodgers disebut-sebut bisa jadi solusi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Dan Rodgers bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan terakhir di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Vardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Dan Rodgers juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Vardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saina Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga Alvin Verdong. Mungkinkan itu sebagai pertanda Dan Rodgers bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi, patut ditunggu perkembangannya. Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi. Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans setelah ditanyakan apakah pernah dihubungi, dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi," jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI-kan demi Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reijnders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Itzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie.
Meski usianya baru 20 tahun, Jonathan telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathan, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti.